teman-teman, apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Saya Kadek Wina Naryani, NIM 1901119, jurusan Manajemen, Setia Satya Dharma Singaraja. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sedikit tips mengenai cara memanajemen keuangan di saat pandemi, khususnya untuk kalian kalangan mahasiswa yang sama seperti saya. Untuk kalian yang penasaran, jangan di skip. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk pada tips yang pertama, yaitu menjadikan tabungan sebagai cicilan wajib yang harus dilunasi. Buat teman-teman yang masih punya pemikiran, nabungnya nanti saja setelah ada sisa, mulai sekarang kita rubah mindset kita untuk memprioritaskan menabung daripada pengeluaran-pengeluaran yang lainnya. Kemudian tips yang kedua adalah menganggarkan antara keperluan pokok dan keperluan tambahan. Keperluan pokok di sini saya katakan sebagai sesuatu yang memang harus dipenuhi, dan kebutuhan yang lainnya itu adalah untuk memenuhi keinginan kita. Seperti saya mahasiswa, kebutuhan saya yang pokok pada saat ini adalah kuota karena untuk memperlancar aktivitas pembelajaran. Jadi ketika saya memiliki sebuah budget, di sana saya akan memfokuskan untuk membeli kuota, dan untuk yang lainnya nanti saja. Kemudian tips yang ketiga adalah memenuhi kebutuhan bukan keinginan. Artinya kebutuhan dan keinginan ini berbeda ya teman-teman. Kebutuhan di sini adalah sesuatu yang benar-benar harus kita penuhi, dan ketika itu tidak dipenuhi akan memberikan efek kepada kita. Namun keinginan adalah segala sesuatu yang bisa dipenuhi dan juga bisa tidak. Jika tidak dipenuhi, tidak akan memberikan efek apapun kepada kita. Nah, untuk tips yang ini kalian harus benar-benar mempertimbangkan mana yang merupakan kebutuhan kalian dan juga mana yang merupakan keinginan yang ingin kalian beli. Kemudian tips yang keempat adalah mencatat semua pengeluaran yang kalian lakukan setiap harinya, sekecil apapun itu. Seperti contoh, saya belanja jajan nih 5.000, harus saya catat. Karena itu akan mempermudah kita untuk menghitung berapa sih pengeluaran kita selama periode tertentu. Dan tips yang kelima adalah, menurut saya paling penting adalah mengevaluasi pengeluaran kita selama periode tertentu. Nah, dengan mengevaluasi ini kita tahu berapa pengeluaran yang kita lakukan dan apakah itu sudah sesuai dengan yang kita anggarkan atau tidak. Dalam mengevaluasi ini kita akan menemukan apakah kita sudah benar-benar berhasil dalam mengelola keuangan atau belum. Misalnya, dalam mengevaluasi ini kita akan tahu mana nih pengeluaran yang harus kita kurangi atau bahkan harus kita tiadakan. Ketika pengeluaran kita lebih banyak daripada anggaran yang sudah kita tentukan, artinya keuangan kita tidak sehat ya teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi tips-tips yang sudah saya berikan untuk mempermudah kalian mengelola keuangan kalian. Dan dalam menerapkan tips-tips tersebut, saya akan menyelipkan satu rumus untuk kalian, yaitu rumus 50, 40, dan 10. Apa sih artinya dari rumus ini? Saya akan jelaskan. 50 artinya 50% dari penghasilan kita, 40 yaitu 40% dari penghasilan kita, dan 10 yaitu 10% dari penghasilan kita. Saya berikan contoh, saya adalah seorang mahasiswa yang dimana dalam satu minggu saya mempunyai uang 100.000, dan 50% dari 100.000 tersebut saya gunakan untuk tabungan. Ini tidak bisa dikurangi karena seperti yang sudah saya katakan tadi, prioritaskan menabung daripada keperluan-keperluan yang lain. Jadi 50% dari uang yang kita miliki kita gunakan untuk tabungan. Kemudian yang kedua yaitu 40% dari uang yang kita miliki kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Seperti yang saya katakan tadi, saya seorang mahasiswa di mana saya memiliki uang 100.000 dalam waktu 1 minggu, artinya 40% dari 100.000 tersebut, yaitu 40.000, saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan saya sehari-hari. Misalnya seperti saya membeli skincare, membeli jajan, membeli hal-hal yang memang saya butuhkan dan saya inginkan. Dari uang 40.000 itu saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan saya. Dan yang terakhir adalah 10. Artinya 10% dari uang yang kita miliki, yaitu yang tadi 100.000 itu, 10% artinya 10.000 saya gunakan untuk bersedekah.
Bersedekah di sini tidak diharuskan kepada orang lain, kepada fakir miskin atau yang lainnya karena mungkin kita belum mampu untuk melakukan itu. Yang penting di sini kita adalah memberikan dengan rasa yang tulus ikhlas. Saya memiliki uang 10.000 dalam kurun waktu 1 minggu, saat itu saya gunakan untuk bersedekah, misalnya saya berikan kepada adik saya untuk membeli makanan dan lain sebagainya. Itu sudah termasuk bersedekah, teman-teman. Jangan anggap bahwa bersedekah itu kepada orang lain saja dan dalam jumlah yang cukup banyak. Asalkan kita melakukannya dengan ikhlas, itu sudah namanya bersedekah. Ingat teman-teman, ketika kita memiliki uang, lebih baik 10% dari penghasilan yang kita punya kita gunakan untuk bersedekah, karena itu bisa memperlancar rezeki kita dan juga akan memberikan kebahagiaan untuk orang lain. Oke teman-teman, sekian tips yang saya berikan kepada kalian untuk mengelola atau memanajemen keuangan kalian khususnya di saat pandemi seperti ini. Jika video ini bermanfaat, kalian bisa share ke seluruh media sosial yang kalian punya agar video ini juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Oke teman-teman, sekian dari saya. Sampai ketemu.